lagi sama Bu, Kalisa, Adila. Iya, kita bertiga mau meneruskan dongeng tentang kisah Nabi siapa? Su'aib dan Nabi Musa part yang ke-7. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kita mulai teman-teman. Kita mulai dari Nabi Su'aib alaihissalam. Dikisahkan sebuah desa bernama Madyan. Penduduknya hidup sejahtera. Penghuni desa itu disebut Ashabul Aikah karena pemimpin desa bernama Aikah. Letak desa ini di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gurun Sinai. Penduduk desa Madyan berada dalam kesesatan. Setelah lama tidak adanya utusan Allah, mereka menjadi lupa. Mereka kembali pada kebiasaan namanya, yaitu menyembah patung-patung. Nih, penduduk desa Madyan ya, menyembahnya patung-patung mereka. Dalam berdagang, kecurangan terjadi di mana-mana. Seolah-olah sudah biasa terjadi. Seorang pedagang berbuat tidak adil dalam menimbang barang dagangannya. Perkelahian dan percekcokan antara penjual dan pembeli sering terjadi di pasar. Kan? Karena rusaknya akhlak dan moral penduduk Madyan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Su'aib. Nabi Su'aib adalah seorang yang ramah, penyabar, dan berkemauan keras. Selain itu, Nabi Su'aib juga cerdas dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai umatku, berimanlah kepada Allah, sembahlah Allah karena tidak ada Tuhan selain Allah. Di hadapan Allah kita semua sama. Ingat, siksa Allah amat pedih, kata Nabi Su'aib. Kaum Madyan malah menertawakan bahkan mengejek Nabi Su'aib. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Su'aib. Tetapi Nabi Su'aib tidak putus asa. Dia terus mengingatkan kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Ini Nabi Su'aib ya ini ya. Wahai Su'aib, kami mengira kamu adalah orang yang cerdas, tapi ternyata kamu hanya seorang pembual, kata salah satu penduduk kaum Madyan. Kalau kamu betul-betul utusan Tuhan, jatuhkanlah kepada kami gumpalan-gumpalan dari langit sebagai bukti bahwa kamu benar-benar utusan Tuhan, tantang seorang kaum Madyan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan sekali-kali menantang azab Allah, kata Nabi Su'aib. Pasti kamu tidak akan mampu. Lebih baik kamu ikut beribadah bersama kami, kata seorang kaum Madyan. Mereka tidak memperdulikan seruan Nabi Su'aib. Mereka bahkan mengajak Nabi Su'aib untuk menyembah patung. Akhirnya Allah menurunkan azab yang sangat keras kepada mereka. Suatu hari awan terlihat gelap, udara terasa sangat panas. Orang-orang Madyan berlindung di dalam rumahnya, tetapi mereka semakin kepanasan. Mereka keluar rumah dan berlindung di bawah awan yang gelap. Tak lama kemudian turunlah hujan api yang memusnahkan penduduk Madyan. Sementara Nabi Su'aib dan pengikutnya selamat. Itu tadi ya teman-teman, kisah tentang Nabi Su'aib alaihissalam. Yang kedua tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra dari Imran. Dia bersaudara dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam lahir pada saat Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun yang kejam. Seorang raja yang menggiring rakyatnya kepada kesesatan. Raja Fir'aun ya, zaman Nabi Musa, menyembah berhala. Suatu hari Fir'aun melihat dalam mimpinya ada api yang berasal dari Yerusalem membakar seluruh kerajaan Mesir. Dan semua terbakar kecuali keturunan Bani Israel. Ahli tafsir berkata akan ada anak laki-laki dari Bani Israel
yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Fir'aun memerintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Ibu Nabi Musa alaihissalam ketakutan ketika akan melahirkannya. Ia takut jika nanti bayinya akan dibunuh. Petunjuk Allah mengilhami ibu Nabi Musa alaihissalam agar ia menghanyutkan bayinya ke sungai Nil di dalam sebuah peti, sehingga akhirnya peti itu sampai di kolam kerajaan. Karena takut dibunuh Raja Fir'aun yang jahat, ini bayi Musa dikasih di dalam peti, terus dihanyutkan di dalam sungai. Akhirnya peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun sendiri yang bernama Asiyah. Ia mengangkatnya kemudian dibawa untuk ditunjukkan ke Raja Fir'aun. Raja Fir'aun kaget dan ingin membunuh bayi itu, tetapi Asiyah meminta Fir'aun agar tidak membunuhnya karena ia sangat menyayangi bayi itu. Asiyah memberi perintah kepada semua pembantunya untuk mencari seorang wanita yang akan menyusui bayinya. Sekian banyak wanita datang ke istana untuk menjadi ibu susu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ibu kandung Nabi Musa alaihissalam yang bisa menyusuinya. Karena Nabi Musa alaihissalam tidak tahu dan tidak mau menyusui dari wanita lain selain ibunya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dewasa, ia pergi ke kota. Di perjalanan, ia melihat ada perkelahian antara dua orang. Dia langsung melerainya. Lelaki itu tidak mengenal Nabi Musa alaihissalam. Ia malah memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam membela diri dan tanpa sengaja Nabi Musa alaihissalam membuat orang Kipti itu tewas. Berita itu terdengar oleh Fir'aun. Ia marah dan memberi perintah kepada prajuritnya agar menangkap Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan para penggembala yang sedang menimba air di sebuah sumur. Salah satunya adalah putri dari Nabi Syuaib alaihissalam yang kelak dinikahinya. Setelah sampai di Mesir, Nabi Musa alaihissalam menghadap Raja Fir'aun. Ia mengajak kepada jalan yang benar menurut petunjuk Allah. Nah, di sini ia menunjukkan mujizat dari Allah kepada Raja. Fir'aun yang takabur menjadi marah benar. Sang raja memanggil para penyihir untuk menunjukkan kekuatannya. Para penyihir merubah tali menjadi ular berbisa yang mengitari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Musa alaihissalam melempar tongkatnya ke lantai dan menjadi ular besar yang menelan semua ular buatan para penyihir. Betapa terkejutnya para penyihir itu. Mereka langsung mengakui kehebatan Nabi Musa alaihissalam. Dan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam adalah benar. Raja Fir'aun menjadi marah melihat kejadian itu. Maka seluruh prajurit dikumpulkan agar menangkap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya yang berjumlah sedikit tidak akan bisa menghadapi bala tentara Fir'aun yang kuat. Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka terus berlari hingga ke tepi lautan. Terdesak oleh tentara Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan. Kebesaran Allah ditunjukkan dalam peristiwa ini. Allah memberi jalan keluar dengan memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian laut itu terbelah menjadi jalan yang besar untuk mereka lalui. Fir'aun dan pasukannya mengejar ke tempat itu. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya. Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun dengan pasukannya. Nah, itu dia ya cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Istri Nabi Musa ternyata adalah anak dari Nabi Syuaib. Dan ini pada masa kerajaan Raja Fir'aun. Terus tadi apa namanya? Mujizat Nabi Musa apa? Bisa membelah tongkat, bisa membelah lautan.
Nah ini kita sudah menyelesaikan kisah Nabi part yang ke-7 tentang Nabi Syuaib dan Musa. Selanjutnya kita akan melanjutkan kisah Nabi yang part ke-8. Nabi apa Kak? Abi Syuaib, Musa, Harun dan Zulkifli. Jangan lupa ya teman-teman, di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.